Pertanyaan pertama masalah pindah mazhab. Pindah mazhab itu dibolehkan, bahkan dalam satu kondisi itu sangat dianjurkan ketika kita tidak bisa kekeh mengikuti satu mazhab. Contoh di Mekah, kalau kita kekeh mengikuti mazhab Syafi'i, kita tidak akan bisa tawaf. Lalu bagaimana caranya? Niatkan pindah ke mazhab yang lain, di antaranya mazhab Maliki. Nanti ada pembahasan tentang perkara yang membatalkan wudhu versi mazhab Maliki itu, apakah termasuk bersentuhan kulit membatalkan atau tidak, nanti sampai di sana. Atau mazhab Hanafi yang malah memahami aula mastumun nisa itu berhubungan suami istri. Niatnya bagaimana? Cukup dalam hati. Cuma kalau kita mau sempurna, dimulai dari wudunya. Wudu mazhab Maliki ini tadi rukunnya. Berarti apa? Saat wudu niat mengikuti mazhab Maliki dalam wudu. Tambahkan apa? Gosok. Sama apa? Sama apa? Sama harus selesai seketika itu juga selesai. Paham ya? Niat sudah kita sama dengan mazhab Syafi'i. Yang beda itu hanya gosok dan sekaligus selesai. Kemudian kalau kita mengikuti sebagian lagi ulama mazhab Maliki, sebelum wudu jangan sampai anggota wudu kita ada yang najis. Sudah. Berarti kalau kita dari wudu sudah niat wudu mengikuti mazhab Maliki, kemudian kita nanti tawaf bersentuhan kulit laki dan perempuan, kulit kita dengan perempuan lain yang bukan mahram tanpa penghalang, nggak batal. Cukup niat dalam hati, niat pindah mazhab Maliki, selesai. Dan nggak dilarang, ya, dan nggak dilarang, bahkan dalam kondisi tertentu dianjurkan. Yang kedua, mengapa kok Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik kok berbeda? Karena antara Imam Hanafi, antara Imam Maliki, antara Imam Syafi'i, antara Imam Hambali ini mereka adalah orang yang sudah layak untuk berijtihad sendiri. Mujtahid mutlak. Sebab dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada beliau-beliau ini, beliau mampu menggali hukum langsung dari Quran dan hadis, yang itu disyaratkan harus menguasai minimal 13 disiplin ilmu. Bukan kok seperti kita yang baca Quran belepotan, baca hadis masih baca, kembali Quran dan hadis. Itu kalimat benar tapi menyesatkan. Sebab kalimat kembali Quran dan hadis, jargon kembali Quran dan hadis, ini bukan untuk orang awam, tapi untuk para mujtahid. Paham? Imam Syafi'i nggak boleh ikut Imam Maliki, sebab Imam Syafi'i sudah memenuhi syarat untuk berijtihad langsung dari Quran dan hadis. Hasil ijtihadnya berbeda, biasa itu. Man ijtahada, siapa yang berijtihad, siapa ini bukan sembarang orang tapi mujtahid. Fa asoba, ijtihadnya benar, falahu ajron, 2 pahala untuknya. Itu bukan untuk orang awam seperti kita. Orang awam seperti kita wajib mengikuti ulama, tidak boleh menggali hukum langsung dari Quran dan hadis. Kok begitu Ustaz? Gak kembali Quran dan hadis? Dari mana itu dalilnya? Allah yang perintah, bukan kita. Perintahnya di mana? Di dalam Al-Quran. Ada satu ayat, fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, Allah lewat ayat ini bukan kok memerintahkan nggak tahu cari tahu langsung Quran hadis, tidak. Tapi Allah perintahkan fasalu, tanyalah. Ahlal dzikri, mayoritas ulama ahli tafsir menafsiri ay ahlal ilmi, ulama.
Kamu nggak tahu agama, jangan ngambil Quran hadis. Karena kita tidak punya banyak disiplin ilmu sehingga kita diperbolehkan berijtihad langsung dari Quran dan hadis. Cukup ikuti. Dan kalau kita berusaha untuk menjadi mujtahid, habis umur kita, Pak. Nggak sempat kerja. Kita harus belajar Quran. Quran itu nanti mencakup ilmu tafsir, mencakup ilmu asbabun nuzul. Quran itu nanti mencakup ada ayat yang di situ mutlak, muqayyad, am, khas dan seterusnya. Paham kita? Boro-boro baca Quran saja masih belepo. Lah kok kembali Quran dan Quran dan hadis yang mana? Coba ustadz-ustadz yang selalu gembar-gembor, kita harus kembali Quran dan hadis. Tanyakan kepada mereka, Quran dan hadis yang mana? Coba. Loh, kita baca belepotan kok, pasti yang ditunjukkan Quran dan hadis yang sudah terjemahan. Pasti. Itu namanya bukan kembali kepada Quran dan hadis, tapi mengikuti pemikiran penerjemah Quran yang kita baca. Yang di situ antara penerjemah satu dengan yang lain pasti berbeda. Quran Kemenak terjemahan itu pasti berbeda dengan Quran terjemahan dari penerbit-penerbit yang lainnya. Masih ingat masalah ayat apa yang sempat ramai? Al-Maidah 2, Al-Maidah 51. Ya memang seperti itu. Makanya kembali Quran dan hadis yang mana? Kalau terjemahannya Ustadz ini pasti mengartikan Al-Maidah 51 itu demikian, terjemahan Kemenak demikian. Makanya sekali lagi jargon kembali Quran dan hadis, kalimatul haq yuridul batil. Kalimat yang benar tapi ada misi di sana, ingin menjauhkan menjauhkan umat dari ulama. Dijauhkan itu, nggak usah ngapain ikut ulama. Gali sendiri dari, ya Allah, salah titik saja itu bahaya, Pak. Salah harokat saja kita membacanya itu bahaya. Saya punya pengalaman, atau sebelum pengalaman saya ini saya ceritakan, itu ada orang yang cerita ini masyhur diceritakan oleh ulama-ulama dalam karyanya. Akibat tidak mau berguru, merasa sudah bisa memahami ilmu lewat autodidak. Bahaya akibatnya, Pak. Orang ini belajar ilmu kedokteran, dia nggak pakai guru, dia kumpulkan semua kitab-kitab kitab-kitab pengobatan itu dikumpulkan, dibaca, lalu dipraktekkan, dipraktekkan tanpa guru. Suatu ketika dia membaca sebuah kitab, di sana ada tulisan yang dia baca, hayatun sauda, ular yang hitam itu menjadi dawaun likul lida, menjadi sumber obat dari semua penyakit. Dia bacanya begitu, Pak, hayatun sauda. Yakin dengan apa yang dibacanya dan dipahaminya, akhirnya dia cari ular hitam itu, yang di situ keterangan dalam kitabnya bisa menjadi sumber penyembuh penyakit, obat dari segala penyakit. Mati, Pak, akhirnya terpatok ular itu, belum sempat menggunakan ular hitam itu dijadikan obat. Kalau ada guru pasti diluruskan, ini kebanyakan titik. Mestinya habbatun sauda, bukan hayatun sauda. Yang banyak hadis mengatakan habbatus sauda ini memang obat dari segala penyakit. Gara-gara kebanyakan titik di kitab yang dia baca hayatun. Hayatun itu artinya ular. Tapi kalau habbatun, biji sauda yang hitam, yang terkenal dengan habbatus sauda, dia salah baca.
Akhirnya dia mati. Ini bahayanya kalau kita belajar terkhusus ilmu syariat tanpa ada guru pembimbing. Nah, saya punya pengalaman awal di Batam ini, saya ceritakan. Mudah-mudahan nggak nonton orangnya. Jadi saya itu dulu imam di Masjid Bengkong, Pak. Pernah didatangi oleh seseorang, ustadz juga, bawa buku hadis, Pak, terjemahan, Pak. Ya, singkat cerita, dia membacakan sebuah hadis. Yang hadisnya itu sebenarnya bunyinya, kalau orang paham ilmu nahwu shorof, mendengarkan saja itu ini sudah nggak benar bacanya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin. Hadisnya mestinya begitu bunyinya. Rasul katakan, berpegang teguhlah pada sunnahku dan juga berpegang teguhlah pada sunnahnya khulafair rasyidin. Waktu itu debat masalah adzan 1, adzan 2 Jumatan, dan juga masalah tarawih. Itu kan Nabi nggak mengamalkan. Nabi nggak mengamalkan, mengapa harus kita lakukan? Nah, kita sampaikan dalil itu. Jadi sebenarnya pertemuan itu bukan hanya sekali, itu yang kesekian kalinya dia yakinkan argumentasinya dengan membawa kitab hadis terjemah. Yang dibaca hadis itu, Pak, jadi ngotot dia baca, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau yang benar al-mahdiyin, di mana khulafair rasyidin ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dia baca ngotot pula al-mahdi baina. Al-mahdi baina. Al-mahdi baina apa Ustaz artinya? Ya al-mahdi baina. Ditunjukkan kitabnya itu, Pak. Al-mahdi baina. Astagfirullah, Ustaz, ini salah tulis. Ya enggak, ini benar. Karena dia belajar otodidak tanpa guru, dia enggak punya modal nahwu shorof dan juga enggak punya model bahasa Arab. Apa yang dia baca, harokatnya, titiknya, ya akhirnya sama dengan tadi. Hayatun dia baca padahal mestinya habbatun sauda. Al-mahdiin, namanya nyetak itu terkadang salah titik, salah harokat. Itu kan kerangka hurufnya sama. Al-mahdiin dengan al-mahdi baina. Kalau hadisnya al-mahdiyin, dia dikasih mahdi, kemudian titik 1, kemudian ya, harokatnya salah pula, baina. Ya Allah, ini kan seorang ustadz lah, ceramah di mana-mana juga. Ini salah satu bahayanya ketika seseorang itu belajar ilmu terkhusus syariat tanpa ada guru pembimbing. Paham ya? Jadi kembali Quran dan hadis, kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimatnya benar, tapi dengan kalimat itu ada misi kebatilan. Apa? Umat yang awam dijauhkan dari ulama, disesatkan dengan diperintahkan menggali hukum dari Quran dan hadis, dan itu nggak mungkin mampu. Nggak mungkin mampu. Cukup ikuti petunjuk Allah. Apa? Fas'alu ahla dzikri. Kalau kita nggak tahu, Allah tidak ngasih petunjuk langsung gali hukum dari Quran dan hadis. Tidak, tapi tanya. Makanya ada yang disebut taklid bagi orang yang tidak memenuhi syarat menjadi mujtahid. Mujtahid ini nanti dibagi-bagi, Pak. Mujtahid mutlak 4, sepakat. Ada mujtahid fatwa, pengikut mujtahid mutlak, tapi dia punya kewenangan untuk berfatwa yang berbeda dengan imam mazhabnya. Ada mujtahid mustakil. Nah, ini kan bingung, Pak. Lah kalau kita harus menggali hukum langsung dari Quran dan hadis, rako bernyambut gawe. Tahu rako bernyambut gawe? Gak sempat kita kerja, Pak. 24 jam belajar, membetulkan bacaannya, baru terjemahannya. Gak sempat. Sudah, saatnya kerja. Ingin tahu hukum, tanya pada ahlinya, cukup. Bisa dipahami ya? Jadi mengapa Imam Maliki ini beda dengan mazhab Hanafi dalam beberapa hal? Imam Syafi'i berbeda. Nanti Imam Syafi'i punya murid yang sangat cerdas, hafal 1 juta hadis beserta sanadnya.
Imam Ahmad bin Hambal mengapa juga berbeda dalam beberapa hal, masalah ubudiyah, masalah amaliyah? Karena baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik bin Anas maupun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal, beliau ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid, sebab menguasai banyak disiplin ilmu, dan beliau ini nggak boleh ikut, tapi harus menggali hukum langsung dari Quran dan hadis berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Kira-kira bisa dipaham? Yang masih sering mendengarkan bahkan akhirnya percaya sehingga nggak mau ikut ulama, ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Tanyakan pada mereka, Quran dan hadis yang mana? Pasti nanti ditunjukkan Quran dan hadis terjemahan. Itu namanya bukan Quran dan hadis, tapi itu kita diperintahkan mengikuti pemikiran penerjemah yang dia tulis dalam karyanya. Dan pasti yang disadarkan nanti kitab-kitab yang penerbitnya mazhab mereka. Kita digiring ke sana tanpa sadar. Jujur kalau mau kembali Quran dan hadis yang tidak ada harokatnya, apalagi terjemah, nah itu baru cocok. Sodorkan nih loh Quran dan hadis. Nah kira-kira orang awam bisa Pak? Baca saja sudah mumet kok. Ya, baca saja sudah, ini tulisan apa ya, kayak benang ruwet begini. Makanya untuk orang awam cukup taklid. Jadi jawabannya mengapa berbeda? Ya karena hasil ijtihad beliau-beliau yang mujtahid itu berbeda dengan hasil ijtihad. Nah seperti ini kisah perseteruan antara Imam Ali dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ini nggak mau baiat sebelum ditemukan dalang aktor pembunuh sahabat Utsman, yang itu adalah masih saudaranya. Sampai terjadi perang antara pasukannya Sayyidina Ali dengan pasukannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin namanya. Sama dengan perseteruannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Perang Pak, perang Jamal namanya, karena Sayyidah Aisyah dan pasukannya banyak yang naik onta. Ada korban nggak? Ribuan korbannya. Sahabat Muawiyah punya ijtihad beda dengan ijtihadnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ijtihadnya, kita selesaikan dulu masalah kepemimpinan ini. Kalau semuanya sudah berbaiat, kita kompak, baru kita cari aktor dalang pembunuh sahabat Utsman itu siapa. Ijtihadnya sahabat Muawiyah enggak, pokoknya kita enggak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali kalau belum ditemukan aktor dalang pembunuh sahabat Utsman. Akhirnya beda pendapat ini dikompori. Jadi tukang kompor itu sudah ada sejak zaman dulu. Dikompori, akhirnya perang Siffin. Ijtihadnya Muawiyah salah, tapi bukan berarti berdosa, sebab sahabat Muawiyah sudah mujtahid. Nabi katakan man ijtahada, mujtahid yang berijtihad. Ijtihadnya sahabat Muawiyah menginginkan gak ada baiat dulu kepada Ali, tapi harus ditemukan dalang aktor pembunuh Utsman. Ini akhirnya pun disimpulkan salah, tetap mendapatkan pahala. Sebab Nabi katakan man ijtahada, siapa yang berijtihad, siapa ini mujtahid, berijtihad sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimilikinya, fa asoba, ijtihadnya benar, falahu ajron, pahala 2. Waman ijtihada, siapa yang berijtihad, fa akhto'a, salah seperti ijtihadnya Muawiyah salah itu, maka tetap dapat pahala, falahu ajrun wahidun. Orang Syiah benci luar biasa kepada Muawiyah. Yang Muawiyah sebagian juga demikian benci kepada Sayyidina Ali dan pengikutnya. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah itu. Ini sudah wilayah ijtihadnya kedua imam.
keduanya adalah mustahid, kita nggak perlu komentar. Sayyidah Aisyah perang dengan Sayyidina Ali, sama-sama mujtahid. Andaikan yang salah Sayyidah Aisyah atau sebaliknya, mereka tetap berpahala. Kita Ahlussunnah wal Jamaah pandangannya bagaimana menyikapi perseteruan antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali. Perang Jamal ribuan korbannya, Muawiyah dan siapa? Sayyidina Ali. Perang Siffin ribuan korbannya. Bagaimana menyikapinya? Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan mereka itu para mustahid. Andaikan salah ijtihadnya, mereka berpahala. Kita jangan komentar. Jangan seperti orang Syiah yang berkomentar tentang perseteruan antara Sayyidina Ali dan Aisyah dan Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, itu lalu mengkafir-kafirkan yang memusuhi Sayyidina Ali. Jangan. Aisyah, mohon maaf, orang Syiah biasa mengatakan Aisyah itu wanita nakal dan seterusnya. Abu Bakar, Umar itu kafir dan seterusnya. Kita jangan. Paham ya? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini paham yang paling toleransi, paling moderat, paling tawasud, dan kita harus berusaha mengikutinya. Jangan komentar, itu bukan wilayah kita. Karena sahabat Muawiyah ini seorang mujtahid, Sayyidina Ali juga mujtahid, meskipun akhirnya sahabat Muawiyah ijtihadnya yang salah, tetap berpahala baginya, dan kita nggak perlu mengomentari. Hasil ijtihadnya Imam Syafi'i, wudu rukunnya ada 6, lalu kita baca mazhab Maliki ternyata wudu rukunnya 7, nggak boleh kita menyalahkan Imam Syafi'i, bukan wilayah dan domain kita. Kita silakan ikuti yang mana, dan nggak boleh kita menjelaskan mazhab satu dengan yang lain.